Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bersama saya Abdul Ghafur SPDI sebagai mahasiswa PPG PAI Unhas Jember Daljab B3. Di sini saya sebagai guru nanti di peer teaching yang akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengajar dan real mengajarnya ya. Nanti akan ada LKPD, akan ada RPP, dan akan ada tugas kelompok dengan metode cooperative learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Tentunya semoga sehat selalu ya, baik ya. Sehat Pak. Ya. Baik Bapak. Di kesempatan yang sangat bahagia ini, yang sangat cerah ini, bertemu lagi dengan Bapak di sini, tentunya di pelajaran yang sama, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana slide-nya? Apa sudah tampil anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, ya. Sebelum masuk pada pelajaran lebih lanjut, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Sasmita Sari? Ada Pak Guru, hadir. Titin? Hadiro Pak. Fariza ini kok lemes sih, kenapa sih? Belum sarapan ya? Ngantuk. Hadiro Pak. Ngantuk ya, oke. Zaki Amir? Wahid ya, Wahid ada juga ya, Rajina Wahid Ada Pak. Ya, bagus. Agar pelajar kita mendapatkan berkah, mendapatkan syafaat dari Allah, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga ke depan kita belajar menjadi berkah, menjadi syafaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Al-Hadiniyah Bishiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Selesai ya. Pelajaran kita kali ini adalah tentang jujur, amanah dan istiqomah. Sebelum masuk kepada pelajaran yang sekarang, Bapak mau tanya pelajaran yang kemarin bab Toharoh, ya bab Toharoh, apakah masih ingat atau sudah lupa anak-anak? Ingat Pak. Ya? Ingat ya. Toharoh. Toharoh apa artinya? Bersuci. Bersih Pak. Oke, bagus, bersih. Nah, lanjut sekarang adalah pembahasannya jujur, amanah dan istiqomah. Dengar amanah sebelumnya? Iya Pak. Sudah ya. Istiqomah juga. Metode pembelajaran kita kali ini adalah cooperative learning. Metode pembelajarannya cooperative learning, di mana kita akan membentuk kelompok nanti dan setelah kelompok ada tanya jawab metodenya ya. Ada wawancara, ada diskusi, bermain dan bermain peran. Di sini presentasi. Kita bermain perannya dengan cara presentasi seperti itu ya anak-anak. Untuk berikutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah 3.5, memahami makna perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Gimana kira-kira enaknya? Terus berikutnya 4.5, yaitu menyajikan makna perilaku jujur, amanah dan istiqomah seperti itu anak-anak ya. Nah, ini adalah tujuan. Ya. Pak ya, Nak Hamid itu ya, Nak Hamid itu jangan bicara sendiri ya, Nak Hamid ya, tolong diperhatikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai yaitu menjelaskan makna jujur sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait. Yang kedua, menganalisis dalil tentang jujur. Yang ketiga, menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Baqarah ayat 42. Yang keempat, menampilkan perilaku. Menampilkan perilaku itu bisa kita memberikan contoh bagaimana jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu anak-anak ya. Sumber belajar
Sumber belajar kita yang pertama Kita buku awali awal paket, aja. Kalau misalnya nanti ada yang mau buku ada paket acara kelas itu ya 7 dalam video aja yang kita sekolah berikan kepada kalian, kepada siswa dari Kemendikbud. tanya. Yaitu yang kedua adalah internet, karena kita nanti akan melihat video ya, yang akan Bapak share melalui link dan bisa kalian buka di HP masing-masing. Dan berikutnya buku referensi yang relevan bisa kalian pinjam di perpus atau kalian buka di web ya. Ada buku-buku itu. LCD proyektor, film yang relevan, film pendek nanti kita putar, tafsir Al-Quran dan lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Kenapa lingkungan sekolah dan rumah perlu Bapak sampaikan di sini? Karena sebagai sumber belajar dimanapun kita berada harus tetap jujur seperti itu ya anak-anak ya. Baik. Nah, ini silakan anak-anak sebutkan kira-kira contoh jujur itu seperti apa? Bisa disebutkan mungkin anak-anak dari ada yang bisa menyebutkan, bisa tunjuk tangan, ada yang berani? Asmita Sari mungkin? Iya Pak Jujur, Guru. apa jujur itu menurut ini Nak Sasmita Sari? Silakan. Apa jujur? Jujur itu Pak, Ya. berkata benar dan benar, artinya mengerjakan sesuatu itu dengan kenyataan. Salah ya Pak Guru. Oke. Bagus. Tepuk tangan dong untuk Sasmita Sari semuanya. Ya, bagus. Berikutnya Nak Wahid ya, Nak Wahid ya. Menurut Nak Wahid apa kira-kira jujur? Mungkin bisa disampaikan. Jujur adalah Jujur itu kesesuaian, Pak, antara perkataan dengan perbuatan, Bapak. mantap, bravo untuk Nak Wahid, pinter. Ya, untuk berikutnya mungkin ini yang cantik ini ya, Mum Fariza ini, coba disebutkan apa jujur itu? Jujur adalah berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan. Ya, bagus. Apa yang kalian sampaikan tadi semuanya betul semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, bagus. Ini jujur. Nah, tadi jujur adalah ada kesesuaian seperti yang Nak Wahid tadi sampaikan ya. Ada kesesuaian antara hati, ucapan dan perbuatan. Jadi nggak bisa kita katanya orang Madura itu lecehkan ya nggak bisa. Jadi kamu mau kemana? Mau ke pasar. Ternyata dia nggak ke pasar. Ternyata main. Ternyata ya pacaran. Ternyata jangan seperti itu ya. Jadi antara hati, ucapan dan perbuatan itu harus sama. Seseorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang akan sesuai dengan hal yang terjadi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan anak-anak sebelum Bapak jelasin lebih lanjut. Jelas Pak. Lanjut Pak. Oke, lanjut ya. Dalil perilaku jujur. Nah, ini kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama, Bapak dulu yang baca, nanti kalian baca bersama-sama. Apa langsung saya tunjuk? Apa bagaimana? Mungkin ada yang berani? Bersama-sama ya. Iya Pak. Yuk kita bersama-sama. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Bagus. Itu tadi yang di belakang itu ya yang Pak Mufid itu ya. Artinya dibaca Pak Mufid, apa itu artinya? Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebaikan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 42. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bapak Mufid. Salah, Pak Mufid salah Pak. Itu kebenaran dengan kebatilan, bukan kebaikan Pak Mufid. Oh iya, Bu Sosmita ini sangat jeli ya. Bagus. Mungkin ada ayat yang lain selain yang Bapak tampilkan ini. Mungkin ada ayat yang lain yang anak-anak bisa cari. Silakan dicari, boleh di HP kalian atau di buku paket kalian. Mungkin ada ayat yang lain. Silakan. Bapak beri waktu. Ada mungkin? Nak Zaki mungkin ada ayat yang lain Nak Zaki?
Iya. Iya, 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 iya. Bisa, bisa. Ayat Harus nikah jujur, Pak Pak ya. tadi. Harus jujur ya. Kalau mau nambah lagi itu harus jujur ya. Oke, oke. Next ya anak-anak ya, kita lanjut ya. Nah, ini hikmah yang berikutnya adalah hikmah. Tentunya kalau kita sudah berbuat jujur, pasti akan ada hikmah, tidak akan sia-sia. Nah, kira-kira sebelum Bapak jelasin lebih lanjut, apakah kalian tahu? Silakan sampaikan. Siswa mampu menyebutkan dengan bahasa sendiri apa itu hikmah jujur. Ini Nak Hafid ya. Nak Hafid dari tadi kok diem aja. Ngantuk apa gimana? Coba suaranya Nak Hafid, apa itu jujur? Iya Pak, iya, Maksud iya, dari jujur? iya Pak. Oh, ya, 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 ya. Gak apa-apa dah, Pak. Dilanjut aja. Ganti. Ganti Nak Mumfarizah. Mungkin ada Nak Titin mungkin. Apa itu hikmah jujur? Saya Pak Hikmah Guru. dari... Ya, silakan. Saya Pak Guru. Ya. Hikmah kan sama dengan manfaat, Pak. Manfaat jujur itu disayang Allah, disayang orang sekitar, banyak teman, terus dipercaya orang lain. Seperti itu ya. Bagus. Ini rajin membaca di rumah mungkin ya. Nah, ini Nak Sasmita ini ya. Mungkin yang lain, Nak Lutfiana mungkin? Viana, Nak Lutfiana? Iya Bapak, kalau orang jujur Apa? itu biasanya bahagia Bapak. Itu hikmahnya Pak. Kayak Orang jujur disayang Tuhan gitu ya. Ini iya hikmah Bapak. jujur. Tenang Bapak. Ya. Coba diakhiri kegiatan penutup. Oke. Ya Pak, sebentar Pak. Oke. Nah ini kita bentuk tugas kelompok ya. Kita bentuk tugas kelompok. Caranya kita berhitung 1 sampai 4. Setelah sampai nomor 4 kembali kepada nomor 1 lagi. Dan nanti yang berhitung di nomor 1 kumpul dengan nomor 1. Yang berhitung nomor 2 kumpul dengan nomor 2 dan seterusnya seperti itu ya. Siap ya anak-anak ya? Ya, Pak Guru. Ini video yang akan kalian presentasikan. Ya, video yang akan presentasikan silakan diamati videonya, apa yang akan kalian amati nanti, setelah diamati, setelah itu dipresentasikan. Jadi amati videonya lebih baik, lebih dalam, setelah itu presentasikan. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Siap? Saya Iya, silakan. kelompok 3, Pak. Kelompok 3 Ya, saya ada, Pak. Silakan. Nah, Ya, silakan. 1. Jujur dalam mengerjakan soal atau tugas itu tidak mencontek Pak Guru, tidak nyontek ke teman atau ke buku. Terus nomor 2, mengembangkan potensi diri, berpikir kreatif ya. Itu analisa kelompok 3 berdasarkan video ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini pesan yang akan Bapak sampaikan di pertemuan kita yang terakhir ini. Pesan yang akan Bapak kita sampaikan, biasakanlah dalam jujur kondisi dan keadaan. Karena dengan jujur hidup kita akan tenang. Karena dengan jujur kita akan bahagia dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita tutup ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca semoga ilmu kita barokah. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. wal innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, demikian pertemuan kali ini dari Bapak. Kita sampaikan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gofur. Oke, Bapak.